Assalamualaikum Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ini Ya, aku manggilnya Kang atau Guru Gembul nih? eh, Kang Embul aja lah. Kang Gembul, siap. Ya, saya sapa dulu para penonton. Assalamualaikum Beraya. Selamat datang kembali di Guru Gebul Channel. Banyak sekali orang-orang yang meminta saya untuk menanggapi atau untuk bereaksi atas film yang sangat kontroversial dan sangat menyita perhatian publik karena sudah ditonton oleh jutaan orang, 7 juta orang dalam waktu 24 jam walaupun disembunyikan oleh YouTube ya. Itu segitu tuh disembunyikan sama YouTube. Nah, karena banyak orang yang meminta saya untuk bereaksi terhadap video itu banyak orang yang sudah bereaksi, jadi nggak seru. Jadi saya mau ngajak orang yang terlibat dalam proses pembuatan dan penelitian terkait dengan data-data yang ada dalam video Dirty Vote itu, gitu ya. Inilah orangnya, diantaranya adalah Kang Iqbal Damanik, gitu. Betul ya Kang Iqbal ya? Ya, dari pinggir gitu, Kang. Oh iya, dari pinggir ini ya. Saya juga sebenarnya ada Kang kontakan dengan salah satu orang yang tiga itu yang muncul di YouTube itu, yang akang kacamata yang bertubuh lebih pendek. Oh, Mas Ferry Iya, Hamsari. Ya, Bang iya Ferry ada Hamsari. kontakan Kang. Cuman checklist satu terus sejak kemarin Kang. Kenapa ya? Jadi saya harus bertemu dengan orang lain yang cukup mumpuni untuk untuk menjelaskan kepada saya tentang perihal video itu. Kang, pertanyaan pertama Kang, langsung ya. Em, Kang Iqbal, saya mau tanya, kenapa diuploadnya pas masa tenang, Kang? Eh, Secara teknis karena memang baru selesai aja. Masa, Tapi memang ada pilihan-pilihan gitu ya dari teman-teman untuk mengupload di masa-masa tenang. Dalam artian sebenarnya bukan masa tenang ya, lebih dekat ke arah jadwal pemilihan gitu agar orang tidak cepat lupa. Karena kita tahu sebenarnya film ini juga mengingatkan agar kita tidak lupa sama apa yang udah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun belakangan. Gitu. jadi memang udah direncanakan uploadnya menjelang mendekati pemilu? Kira-kira bisa dibilang begitu ya, karena memang tapi kalau misalnya kita lihat, gitu ya, terlihat juga dari isi film ini banyak berita-berita yang baru muncul beberapa bulan terakhir kan, teman-teman sebenarnya Oh bisa iya lihat betul. bahwa taping ini juga tidak lama, tidak jauh-jauh hari dari masa uploadnya gitu. Termasuk demo Pak Kades itu kan baru kemarin-kemarin kan ya? Ya betul, dan langsung masuk kan ada di situ. Jadi memang waktunya yang mendekati gitu Kang. Enggak, jadi berarti ini memang disesuaikan dengan kepentingan politik. Kepentingan politik dalam konteks para petarung-petarung politik di arena pemilu mungkin tidak ya Kang, tapi apakah ada kepentingan politik dalam artian ada yang perlu diingatkan, ada kawan-kawan atau ada masyarakat luas yang perlu disampaikan, dirunutkan informasinya, dituturkan bahasanya Kang ya. Oh gitu. Dituturkan ya itu menjadi satu poin penting sebenarnya gitu. Memang karena niatannya kan tidak mungkin film ini kita buat bukan kita buat ya dipertontonkan begitu saja gitu, tapi memang ada niatan bahwa harus ada kesepemahaman tentang pemilu kali ini berlangsungnya seperti apa, sehingga memang ini kita tuturkan kepada masyarakat dalam konteks pemilu ini gitu Kang. Saya agak paham, tetapi mungkin banyak orang yang akan tetap menaruh curiga ini kayaknya. Tapi Kang, ini butuh penjelasan lebih ekstra bahwa Akang itu memang terlibat dalam proses pembuatan dan penerbitan film itu. Sebenarnya kalau yang terlibat langsung ada yang dipublis ya Kang ya. Jadi iya. Ada teman-teman researcher kan di situ, ada sekitar 4-5 orang ya. Teman-teman juga bisa lihat gitu ya siapa aja researchernya, siapa direkturnya, bahkan videografernya siapa. Terus ada Mas Dandi di situ, terus ada memang ya bisa dibilang tapi begini.
film ini kenapa kemudian dia juga diupload di PSHK gitu ya, terus ada dibikinkan channel Dirty Fourth-nya gitu ya, dan kita tahu bahwa Dandi, Mas Dandi, lalu kemudian Bang Zainal Arifin Mukhtar, Bang Ferry Amsari, Mbak Bibip gitu ya, bukanlah tokoh-tokoh baru di gerakan, tapi mereka memang sudah panjang gitu ya di gerakan mahasiswa bahkan di intelektual. Jadi ketiga dosen hukum tata negara ini juga kalau dilihat adalah orang yang part of aktivismnya itu bukan diperhitungkan ya. Mereka adalah bagian dari gerakan masyarakat sipil selama ini gitu kan. Betul. Saya juga ya wajahnya memang sangat tidak asing. Cuman maksudnya gini Kang. Saya pengen meneruskan pertanyaan dari para netizen itu. Ini tokoh-tokoh yang dimaksud itu memang aktivis, memang orang yang kita kenal sebagai orang yang kritis, termasuk juga akademis, klimis, dan berkumis tipis ya kan? Iya. Tapi kan mereka juga terlibat atau berafiliasi atau mendukung paslon. Iya nggak sih Kang? Mereka punya riwayat untuk pro terhadap kubu tertentu kan? Enggak kayaknya Kang. Oh enggak? Tidak ada ya deklarasi misalnya mereka mendukung siapa dan siapa gitu. Tapi memang isu yang lagi dibangun adalah mereka bagian dari reformasi hukum kan ya? Nah iya itu. Dalam reformasi hukum itu dibentuk itu juga bagian dari dorongan gerakan masyarakat sipil gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk teman-teman. Jadi itu bisa dibilang perjuangan panjang Kang sampai ada reformasi hukum itu gitu. Dan yang masuk di situ adalah akademisi-akademisi yang memang punya kedekatan historis dengan gerakan, baik itu gerakan lingkungan hidup, gerakan HAM dan pembaruan. Bisa dibilang mereka tokoh-tokoh NGO sebenarnya. Maka nggak cuman ada Zainal Arifin Mukhtar di situ, nggak cuman Mbak Bibip, nggak cuman Ferry Amsari, tapi di situ ada Laude M. Syarif, dulu mantan ketua KPK yang sekarang jadi direktur kemitraan, ada Prof. Haryadi Kartodiharjo gitu ya, dosen IPB. Jadi itu sama Kang berani disebutin semua tuh orang-orang itu? Itu kan ada di SK-nya. Ada ya. Di SK Reformasi Birokrasinya ya, makanya. Ada orang-orang yang terlibat tetapi tidak dipublish. Ya dipublish itu SK-nya SK terbuka, jadi terbuka. di SK Kemenkopol Hukam itu ya di zamannya Pak Mahfud kan memang yang membentuk tim itu untuk melakukan percepatan. Bahkan ada Mata Najwa di situ. Jadi Mata Najwa terlibat dalam. Bukan Mata Najwa, ada Najwa Shihab di situ maksud saya. Iya maksudnya Najwa Shihab berarti terlibat langsung atau tidak langsung? Bagian-bagian yang di SK kan. Bagian. Di situ. Ada jadi orang-orang yang masuk di dalam SK itu yang termasuk ketiga tokoh hukum tata negara ini tidak ada dalam konteks afiliasi politik atau dukungan politik. Itu clear Kang. Oke. Berarti garis bawahnya adalah clear bahwa mereka tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu untuk kontestasi 2024 dan bahwa mereka tidak sedang berkampanye untuk salah satu paslon. Betul, clear. Oke. Itu bahkan enggak, saya pakai rejoice Kang. Tapi maksud saya maksud saya gini, maaf dipotong ya karena ini memang harus ada penegasan di sini. Kalau mereka memang tidak berafiliasi dengan salah satu kelompok tertentu, kalau mereka tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu, lalu kenapa bagian terbesar yang menjadi sorotan di film itu adalah nomor 2? Ya walaupun ada terhadap 03, ada terhadap 01, iya. Tetapi bagian terbesarnya ya kita tahu ya, itu dalam tanda kutip serangannya memang pada 02. Itu Akang nafikan tidak? Kenapa sebenarnya tidak ada serangan ya Kang ya? Tidak ada tujuan terhadap serangan. Tapi yang dilihat di situ adalah bagaimana pemilu dilaksanakan di 2024. Itu sebenarnya pertanyaan utama dari film ini. Jadi kalau kita ngelihat film ini gitu ya secara panjang, ini sebenarnya adalah visualisasi dari hasil riset yang diumumkan. Jadi kalau kita lihat dia dibangun dari pertanyaan tuh Kang. Mungkin karena pertanyaan pertamanya kalau kita lihat film itu adalah mengapa 02 ingin satu putaran gitu kan? Iya. Ini adalah
pertanyaan utama dari film itu gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini adalah untuk melihatkan gitu ya, bagaimana negara menyelenggarakan proses pemilihan umum gitu. Walaupun kita tahu bahwa di situ ada KPU ya sebagai superstruktur yang menyelenggarakan pemilu, tapi dalam konteks ini pemerintahan adalah penyelenggara utama dalam pemilu. Bagaimana tapi kan dia KPU dan Bawaslu juga kena serangan dalam tanda kutip ya, kena kritikan di film itu juga kan? Iya betul. Iya, jadi tapi berarti ini fokus. Jadi bagian yang harus ditekankan di sini bahwa ini adalah riset akademik yang dipublikasikan melalui video. Ya. Dan bahwa ini ditampilkan di menjelang pemilu karena fokusnya itu adalah menyadarkan masyarakat tentang kondisi realitas pemilu hari ini. Ya, bagaimana pemilu dilaksanakan, betul. Bagaimana pemilu dilaksanakan. Nah ini adalah bagian yang paling besar. Saya percaya bahwa jikapun Akang ngomong sampai ngebudah tentang ini, pasti banyak sekali netizen yang nggak percaya dan menganggap bahwa ini pasti ada urusan-urusan tertentu. Tapi biarlah itu netizen yang menilai, yang menyimpulkan, silakan saja. Tetapi pernyataan dari Akang bahwa ini adalah hasil riset akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Ya. Secara hukum berarti ya? Ya, sebenarnya kan begini Kang, kalau ditilik panjang gitu kan, kita mundur panjang gitu, karena ngomongin behind the scene gitu ya. Jadi coba kita lihat kita ini behind the scene ya. Gitu ya. Sebenarnya film ini bukan produk pertama kan kritik terhadap pemilu gitu. Iya. Mungkin bilang oh ini tiba-tiba muncul gitu, tapi juga bukan desain yang didesain panjang gitu. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau Kang Gembul lihat gitu ya, sebelum ini kita juga dikritik, pemilu juga dikritik panjang sama para akademisi. Betul. Dalam hal ini profesor guru besar lah ya, dan bukan sekedar guru besar gitu. Maksudnya gini, guru-guru besar ini punya track record. Guru Gembul. Termasuk guru besar. Para guru Gembul ini punya track record gitu. Jadi dan mereka bukan orang-orang yang tiba-tiba muncul dalam kontestasi ini gitu ya. Bahkan ada tuh Unpad kan ngeluarin ya. Ini juga mengejutkan saya ya. Ada UPI kemarin ngeluarin loh. Apa Kang? UPI juga ngeluarin. Iya ngeluarin. Betul. Nah ini ada banyak kampusnya. Banyak kampus yang ngeluarin, dan terakhir tuh saya lihat ada Prof. Arif Ansori kalau tidak salah. Prof. Arif Ansori ini sebenarnya kalau kita baca, dia punya banyak paper-paper dan dia Indonesianis lah gitu ya. Banyak di ENU dan ekonomi sebenarnya. Tapi dia ikut turun untuk menjelaskan, maksud saya yang ikut turun gelanggang untuk menjelaskan kondisi ini sebenarnya tidak hanya orang-orang hukum tata negara atau dosen-dosen ilmu politik sebenarnya, tapi dari banyak sisi ikut turun tangan gitu atau turun gunung untuk situasinya memang sedang ada yang tidak baik-baik saja gitu. Yeah. Nah, yang tidak baik-baik saja ini yang coba untuk dijelaskan sama film sebenarnya. Oke. Saya mau bicara dalam konteks masih behind scene dulu ya sebelum kita masuk ke kontennya. Kalau memang bahwa film ini dibuat kejar tayang agak dadakan sedikit, kemudian isu-isu yang memang dilontarkan sebenarnya adalah isu-isu yang memang sudah lama diceritakan oleh banyak kalangan akademisi dan lain-lain. Pertanyaan saya yang sangat sederhana adalah gimana caranya film ini pas tayang di YouTube, dan ini adalah video pertama atau kedua di channelnya ya kalau nggak salah, itu kenapa bisa langsung jadi viral? Apakah ada yang ngebusnya? Apakah ada kekuatan elit global untuk bisa mendorong ini sampai menjadi sangat viral, trending di Twitter, bahkan ketika oleh YouTube sendiri tidak direkomendasikan? Betul ya, sama YouTube tidak direkomendasikan ya? Betul. Di hiding, disembunyikan. Jadi kita hanya bisa ngelihat itu ketika ada linknya gitu kan? Nah, apa? Saya nanya, mohon jawab dengan jujur. Ya. Siapa yang boost itu, Kang? Ini dari tadi jujur semua nih, Kang. Oh, jujur semua. Ya. Insya Allah gitu ya. Okay. Tapi kalau kan
cara pandangnya kan memang ada YouTube, biasanya YouTube akan viral dulu, baru dia akan gampang ditemukan secara algoritma, gitu kan, iya Kang, itu. saya pikir ya. Betul, betul. Tapi teman-teman kalau misalnya kita lihat gitu ya, saya sebenarnya juga bukan terkejut sih ya, tapi ternyata masyarakat sipil atau akun-akun dari para NGO itu memang mempunyai peluang untuk memberikan pengaruh gitu, Kang. Coba lihat kalau teman-teman lihat misalnya Greenpeace, tempat saya kerja gitu ya, sebagai forest campaigner di Greenpeace gitu, itu kita upload, bahkan nggak 1-2 kali, Kang, udah kita upload itu kita reshare kan di akun Instagramnya Greenpeace, bahkan sampai sekarang masih kita naikin gitu. Di beberapa akun-akun ICW misalnya, mereka juga menaikkan iya. sahabat ICW, lalu kemudian Jatam, artinya Refli Harun juga gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa bilang sebenarnya kalau ditanya apakah ada yang ngebus, ya akun-akun ini melakukan kayak Greenpeace gitu ya, yang memang kita melihat bahwa ini penting untuk di support gitu. Jadi kalau sebenarnya kita lihat tentu Zainal Arifin Mukhtar, Mbak Bibip, Mas Ferry Amsari, Dani Laksono dan semua yang ada di situ tidak berdiri sendiri gitu ya, Kang. Dalam artian dorongan ini, support ini diberikan banyak oleh masyarakat sipil. Tapi tentu saja kita heads off ya, angkat topi bagi teman-teman yang memang berani menyusun story ini secara panjang, termasuk keberanian ketiga ahli hukum tata negara ini. Gitu, Kang. Jadi tentu tidak muncul tiba-tiba gitu ya orang akan menuju link gitu ya. Tapi hari ini di Twitter dan dia udah masuk ke influencer kan. Jadi ya, termasuk saya begitu menembus bubble NGO gitu ya, Kak. NGO ya, itu bubble sebenarnya. Kita harus akui kayak NGO lingkungan, HAM itu kalau kita bikin sesuatu biasanya akan di situ-situ aja yang sudah terpapar yang akan dapat. Tapi begitu dia nembus bubble, keluar banyak dibicarakan para influencer termasuk Kang Gembul, semakin banyak kayak diskusi kita ini, saya yakin semakin banyak yang akan menonton secara detail, Kang. Yang tadinya bergeser-geser atau lompat-lompat atau menonton potongan gitu, saya yakin pasti akan lebih banyak yang nonton, penasaran kan untuk melihat apa sih sebenarnya yang dibicarakan. Dan saya menyarankan sebelum dikomentarin gitu ya, dilihat gitu, ditonton. Ya, linknya ada di deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman silakan. Tapi ini, Kang, kalau saya tadi juga ngebus, tapi ngebus saya itu dalam artian ini adalah satu kontroversi dan mari kita diskusikan gitu, bukan gara-gara saya terlibat pada salah satu kubu. Cuman pertanyaan saya berikut dari pernyataan Akang tadi bahwa video ini bisa viral, bisa trending karena banyak sekali influencer yang coba untuk membushnya. Akang tadi sebutkan beberapa kelompok, beberapa ini. Tetapi mungkin boleh nggak saya kembalikan ke pernyataan tadi bahwa pihak-pihak yang membush video ini adalah pihak oposisi pemerintah? Enggak, kan kita bukan part of oposisi. Ya, maksudnya bukan oposisi dalam arti keberpihakan di mana kita secara formal menentang pemerintahan. Cuman maksudnya di Indonesia itu tetap aja ada kalangan yang memposisikan dirinya sebagai oposisi gitu, bukan oposisi formal gitu. Kita memposisikan diri sebagai gerakan sosial yang itu watchdog ya, Kang, yang memang berfungsi sebagai pengkritik dan pengkritik pemerintahan yang berjalan gitu. Jadi kalau teman-teman tanya NGO kenapa sih kritik-kritik mulu, ya memang fungsinya untuk mengkritik gitu, sehingga pemerintahan berjalan pada posisi yang benar gitu. Tapi saya paham sebenarnya yang dimaksud tentu bukan oposisi formal gitu ya, karena oposisi formal sekarang kayaknya nggak ada partai yang oposisi gitu ya. Iya. Meskipun PKS dan Demokrat mungkin agak goyang gitu ya. Tapi oposisi NGO, masyarakat. Tapi itu bajunya oranye PKS bukan sih, Kang? Ini ada bahasa Jepang ya, Kang? Oh, bukan. Sekarang ada 2 loh yang orange, ada Partai Buruh juga. Oh iya betul, Partai Buruh. Ya. Ya berarti oposisi yang dimaksud adalah oposisi terhadap kebijakan dan oposisi bahwa harus ada pihak tertentu yang bisa terus-terusan mengawasi apa yang diperbuat oleh pemerintah, kurang lebih begitu ya? Betul, fungsi kan salah dua dari tiang demokrasi adalah
gerakan masyarakat sipil dan media massa. Jadi media massa juga berfungsi sebagai tiang itu gitu. Jadi kalau media mensupport pemerintah sebenarnya kita agak-agak gimana gitu ya. Karena fungsinya memang ke sana. Dan kita berharap sebenarnya kayak Kang Gembul juga bisa memainkan dua peran itu kan Kang. Karena memang bisa menjadi media untuk melakukan pengawasan, untuk memantau, dan influencer juga kan untuk bisa melakukan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Gitu kan? Iya. Saya komitmen untuk mengkritik sesuatu yang saya pikir buruk atau bermasalah gitu. Ya, termasuk tapi yang buruk-buruk di dalam film ini kan Kang. Kalau dirasa buruk kan gitu. Ke film ini ada yang sedikit saya kritik Kang sebenarnya Kang. Ya tentu. Di film ini tuh sebenarnya, tapi tadi sebenarnya udah terjawab secara tidak langsung bahwa film ini tuh gak banyak memberitakan hal-hal yang baru. Ya. Tetapi hal-hal lama itu dibahas secara lebih detail dan bikin saya menganga gitu. Di antaranya yang saya ingin komentari dari film itu adalah demonstrasi kepala desa. Demonstrasi kepala desa itu sudah saya buatkan videonya kemarin bahwa ada kemungkinan bahwa kepala desa itu menginginkan jabatan yang lebih panjang bukan gara-gara untuk menciptakan rekonsiliasi dalam masyarakat, tetapi karena ada kepentingan-kepentingan yang urusan pribadi terhadap mereka, karena pengawasan di desa-desa itu sangat kurang dibandingkan dengan di kota-kota. Tetapi ketika saya nonton film itu, ternyata itu bisa dikaitkan dengan pemilu, bahwa ada transaksi kepentingan. Kepala desa diizinkan untuk berkuasa lebih lama dan mendapatkan anggaran yang lebih besar, dengan catatan bahwa kepala desa itu akan diarahkan untuk memilih salah satu paslon. Begitu kan? Ya. Nah, pada bagian itulah, pada detail-detail itulah yang menganga. Cuman garis umumnya itu adalah wacana yang memang sudah lama disampaikan gitu ya. Bukan sesuatu yang baru kan? Jadi gak ada sesuatu yang baru gitu dalam tanda kutip pada garis besarnya gitu. Sama sekali nggak ada yang baru Kang di dalam film ini, makanya saya sampaikan sebenarnya ini adalah dibangun satu pertanyaan gitu, lalu kemudian pertanyaan itu dijawab gitu ya, dan dituturkan ulang kan. Dan yang paling banyak di screenshot adalah pemberitaan media. Tapi saya mau bahas yang soal soal kepala desa tadi tuh Kang. Nah, di 2 tahun terakhir, 2 periode terakhir, di 2019 dan di sini, DPR kita ini punya kebiasaan atau pemerintahan inilah di eksekutif dan DPR legislatif ini punya kebiasaan mengesahkan di ujung-ujung masa periode yang itu genting dan itu penting bagi masyarakat. Contoh Undang-Undang Minerba di 2019 di ujung, lalu kemudian di carry over ke 2020 gitu 2020 langsung disahkan di awal Januari gitu. Pada saat mata kita tidak ke sana lagi. Dan RUU KUHP yang kemudian di hold gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja beberapa disahkan di ujung-ujung masa pemerintahan dan masa pas kita nggak lihat gitu ya, pas kita nggak waspada gitu ya. Nggak waspada dan dilihat dan tidak lihat gitu. Konsolidasi masyarakat sipil sangat menurun, mahasiswa lagi liburan di akhir tahun dan pulang gitu ya, susah dikonsolidasikan gitu. Dan di masa-masa itu penting. Nah, dan kita selalu melihat Kang, perubahan-perubahan kebijakan yang di ujung-ujung. Sebenarnya ada satu lagi ini yang sudah mau akan disahkan, nggak cuma undang-undang desa, tapi mungkin belum masuk di film karena memang masih dalam pembahasannya, itu undang-undang daerah khusus Jakarta. Itu juga di akhir-akhir gitu. Nggak ngeh kan Kang? Enggak, saya nggak ngeh itu. Apa maksudnya yang itu tuh? Sekarang tuh lagi ada rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta untuk perubahan undang-undang Jakarta sebagai ibu kota negara sebenarnya. Karena kan yang ibu kota negara dalam undang-undang ibu kota negara itu udah IKN kan, Nusantara sudah ada undang-undang sendiri. Bahkan kita yang tinggal dekat dengan Jakarta, yang berinteraksi dengan Jakarta nggak tahu kan RUU DKJ ini sedang dalam pembahasan gitu. Karena memang di ujung-ujung. Termasuk undang-undang aparatur desa ini yang memberikan kewenangan lebih lama kepada aparatur desa yang terhitung 16 tahun kan ya, jadinya 16 tahun. Jadi 16 tahun gitu kalau dia bisa duduk 2 kali gitu. Jadi di dalam konteks pemilu nggak bisa dilihat linear, tidak ada hubungannya gitu Kang. Jadi di ujung pemilu para legislatif ini ke desa gitu ya, dan desa adalah basis ujung tombak suara daerah pemilihan itu desa gitu.
81 juta orang ya? 81 juta orang, dan nggak cuma 81 juta orang, dan desa adalah konsolidator paling baik kan di dalam konteks politik sebenarnya kalau kita lihat desa dan kelurahan gitu kan. Jadi nggak bisa kita memang melihatnya berdiri sendiri gitu. Kalau teman-teman sering yang nonton film, wah ini kan asumsi ya. Sama kayak saya juga mengkritik sebenarnya Kang. Otsus Papua kapan? 2022 kan ya? Otsus Papua. Lalu menterinya pada saat itu adalah Kemendag Tito Karnavian. Tito Karnavian dulunya Kapolda. Apa hubungannya waktu dia Kapolda sama dia jadi Mendagri? Gitu kan cara cara analisisnya kan. Dalam konteks saya yang melakukan riset-riset Otsus Papua dan pemekaran Papua gitu ya. Kita bahkan melihatnya tidak sekedar bahwa Papua otsusnya diperpanjang lalu kemudian dimekarkan gitu. Ada proses potensi deforestasi di situ. Kang Gungul juga paham. Ada banyak konteks sebenarnya dalam konteks pemekaran Papua. Ada konteks daerah pemilihan Kang gitu. Nah, kenapa kemudian Bang Ferry Amsari, kita bahas kontennya dikit ya kan, itu membandingkannya dengan Kaltara gitu. Karena Kaltara tidak langsung bisa jadi daerah pemilihan, tapi kenapa Papua jadi pemilihan? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Jadi yang ditanya itu bukan soal dia dimekarkan salah atau tidak, nggak salah. Tapi kenapa Kaltara harus nunda dulu gitu ya, dia masih bagian dari Kalimantan Timur, tapi Papua bisa langsung dalam 2024, dan mereka disahkan baru 2002 akhir 2023 gitu ya. Dan Greenpeace punya beberapa riset kritik soal otsus gitu. Dan tiba-tiba muncul gitu ya. Bayangkan Kang, teman-teman bisa bayangkan, Papua sama sekali belum pernah pemilu. Sorry, bukan Papua. Daerah-daerah yang dimekarkan ini belum punya pengalaman untuk pemilu. Oh iya, betul. Bahkan mereka belum punya kantor gubernur. Belum punya kantor gubernur. Di mana coba kantor gubernurnya? Masih menumpang. Dan mereka kemudian kemudian mereka dijadikan dapil. Lah, gubernurnya aja masih PJ, kantor gubernurnya belum ada. Perangkat-perangkatnya juga, kan mereka belum punya ASN yang benar-benar di Papua Selatan misalnya. Dari PNS-nya kan ASN-nya masih juga pinjaman dan sebagainya kan. Jadi secara provinsi mereka sebenarnya belum terbentuk secara utuh gitu. Kita menyebutnya daerah otonomi baru atau daerah persiapan kan sebenarnya. Kalau dulu Kang, pengajuan undang-undang otonomi khusus itu kalau kita lihat itu ada masa percobaan atau persiapan tuh 3 tahun. Tapi Papua enggak, ya? Papua langsung. Dulu itu tuh 3 tahun. Asli itu luput juga dari pikiran saya. Ya, kenapa dulu 3 tahun. Kalau seandainya 3 tahun dianggap tidak siap. Tidak siap ini termasuk fiskal ya, termasuk anggaran daerah. Jadi kalau seandainya anggaran daerahnya dianggap menjadi beban bagi negara, APBN gitu ya, maka dia akan digabungkan kembali. Dulu ada tuh. Nah, Papua tuh langsung. Oh, itu karena ada kepentingan-kepentingan soal lahan, pertambangan. Nah, gitu itu ya? Yang perlu kita jawabkan dan itu yang perlu kita buktikan. Makanya kita bertanya dari kejanggalan-kejanggalan ini dan kita. Tapi kan ada yang kemarin membahas itu langsung langsung dilaporkan sebagai, kita sebut aja Haris dan Fathia gitu ya Kang. Dan saya kan jadi salah satu saksi fakta kan ya dalam persidangan waktu itu untuk menjelaskan itu gitu. Jadi waktu itu kan kita ditanya juga kan, saya ditanya sama hakim berulang kali bahkan dicecar gitu ya. Hakim sampai kayaknya hampir marah kayak gitu ya karena saya tidak dianggap tidak memberikan penjelasan yang ini. Tapi konteks itu yang Haris Fathia itu saya juga mau menjelaskan itu sebenarnya bahwa sebelumnya kan kita sudah banyak Kang menjelaskan relasi bisnis dan politik gitu ya, political exposed persons gitu ya. Di kasus Haris Fathia kita menyebut Luhut Bin Sarpanjaitan punya saham dan sebagainya gitu ya. Dan kita bakal diserang di pidana nggak sih? Oh enggak. Mudah-mudahan kita pilih bahasa paling baik ya, kita menghormati beliau. Dan itu kan terbukti tidak pencemaran nama baik kan ya dari putusan hakim itu gitu. Walaupun sekarang masih kasasi, tapi itu berdasarkan fakta-fakta yang kuat gitu ya, dan Haris Fathia menyebutkannya. Nah, apalagi gitu Kang, sebelum ini kan ada Jatam juga kan Kang, teman-teman Jatam mengeluarkan political exposed person antara para calon, semua calon dikeluarkan, Greenpeace mengeluarkan, bahkan kita mengeluarkan tanda kutip dosa-dosa lingkungan hidup yang berkaitan pada calon-calon ini gitu ya. Saya berulang kali sampai ada diangkat di majalah ya, di majalah luar negeri itu.
ya tentang food estate Iya, iya. keluar di New York Times. Saya sampai Greenpeace sampai harus 3 kali ke Gunung Mas gitu ya. Saya ke sana, polusi Jakarta kita gugatan. Jadi sebenarnya apa sih yang menarik masyarakat gitu Kang? Itu kan jadi pertanyaan ya. Situasi begini genting, kenapa tidak ada yang resah gitu ya? Iya. Jangan-jangan nih masyarakat sipilnya yang salah dalam mengemas pesannya gitu. Saya curiga gitu sih masyarakat sipil. Tapi Kang, oke, saya ini udah waktunya udah mepet, udah 30 menitan. Tapi saya ajukan beberapa pertanyaan lagi, Kang. Melihat isu-isu yang berkembang yang Akang tadi bilang bahwa ini sebenarnya dadakan dan belum selesai dan karena kejar tayang untuk berhadapan dengan pemilu 2024, mungkinkah ada data-data dan fakta-fakta yang belum dikeluarkan dan akan dimunculkan dalam video Dirty Vote 2 gitu misalkan? Ada nggak? Apakah ada Dirty Vote 2? Kita lihat gitu. Tapi apakah sebenarnya teman-teman punya banyak data yang bisa dijadikan rujukan gitu Kang? Dan memang tidak semua bisa kita masukkan dalam film yang hampir 2 jam itu gitu kan. Jadi itu memang fakta yang memang kita pilih gitu ya, yang memang benar-benar bisa dipahami dan memang benar-benar bisa dibuktikan fakta-faktanya gitu Kang. Oke, saya mohon maaf ini ikut campur urusan dapur. Saya nanya, apakah sudah dipersiapkan mitigasi hukumnya terkait dengan tentulah Kang Gembul juga paham kan kalau ngisi di Greenpeace pasti kita persiapkan. Udah berarti udah siap ya semuanya ya? Ya mudah-mudahan ya teman-teman siap ya. Ini saya tuh nanya gini kan karena yang tadi itu, jadi saya tuh punya kontak, ada ini nomor, tetapi beliau tuh checklist satu terus apakah diculik atau tidak mau saya yang menghubungi atau gimana gitu. Tapi baik-baik saja lah ya semuanya ya. Teman-teman baik-baik saja gitu ya, dan kita berharap sebenarnya kalau kayak konteks hukum tadi gitu ya, memang sekarang di pemberitaan sudah banyak ya yang sedang menyiapkan dan bahkan belum lagi terbit tuh udah ada undangan konferensi pers loh Kang. Nah iya itu udah ada. Iya betul. Bahkan sebelum jam 11 sudah ada undangan konferensi pers. Sebenarnya lagi-lagi ya kritik ini bahkan tidak ditujukan kepada satu atau dua orang ya, tapi ditujukan pada sistem sebenarnya, pada kebijakan gitu. Jadi tidak menyasar pada orang, dan saya tidak setuju kalau disebut ini black campaign karena ini bukan berasal dari salah satu calon yang saling menyerang, dan saya juga tidak setuju ini disebut negatif campaign ya. Lagi-lagi ini bukan pertarungan dari dua sisi gitu. Bukan. Tapi ini murni kepentingan sipil, kepentingan lingkungan gitu ya? Ya, kita tahu bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja sebenarnya dalam situasi pembuatan kebijakan. Apakah kita setuju bansos? Kan kita tidak bertanya sebenarnya apakah kita setuju bansos atau BLT gitu kan. Kita tahu dalam situasi sekarang BLT penuh. Bahkan kita tahu itu kan nama BLT-nya BLT El Nino kan bencana yang disebabkan salah satunya adalah bencana krisis iklim yang ekstrim gitu. El Nino kebakaran di mana-mana gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan El Nino itu adalah orang-orang yang terdampak El Nino, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat yang mereka kebakaran hutan. Tapi bansosnya paling banyak di mana? Di Jawa. Di Jawa kan gitu ya. Sumatera Selatan yang paling terdampak El Nino itu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gitu. Ini emang nggak ada pemilahan seperti itu. Memang itu memang sesuatu yang harus diakui bersama. Saya nanya lagi Kang, sedikit lagi Kang. Ya. Tapi saya harus kasih juga penegasan kepada para penonton yang di sini. Silakan nontonnya sampai habis, sampai tuntas, karena kalau misalkan nontonnya cuma sedikit, mungkin kita akan mengira bahwa ini serangannya pada salah satu pihak. Tapi kalau misalkan nonton semuanya dari awal sampai akhir, ternyata kritikan itu juga bukan hanya pada salah satu paslon, tapi pada dua yang lainnya juga ada. Walaupun memang frekuensinya berbeda gitu ya. Intensitasnya. Mungkin beban yang bisa dikritiknya lebih banyak. Ya, bagian yang dikritiknya memang lebih banyak gitu. Cuman gini Kang, apakah ini mah masalah etika kan, kemarin itu serius banget masalah etika di Indonesia itu dibahas.
ini pertanyaan sepihak saya kepada Akang dan mohon dijawab juga. Pertanyaannya itu adalah apakah etis untuk memberikan pandangan-pandangan politik yang benar-benar terlalu vulgar seperti ini di masa tenang ketika masyarakat seharusnya memang sudah tidak mikirin lagi hal-hal yang seperti ini, tidak usah terlibat dalam diskursus dan dialektika yang berdarah-darah, yang panas-panasan. Apakah etis gitu pas masa tenang ketika masyarakat sudah harus ditenangkan, ini justru malah ditampilkan sesuatu yang pada akhirnya memicu kami akan persiapkan pengacara nih, memicu itu gitu. Ya. Lagi-lagi Kang, sebenarnya kita harus akui bahwa kita masyarakat yang cepat lupa kan ya. Jadi jadi ini memang harus upaya untuk menolak lupa bahwa rangkaian-rangkaian ini terjadi panjang gitu. Jadi dan kita ingatkan di masa-masa menjelang pemilu biar tidak cepat lupa gitu. Itu poin utama satu tuh. Dan yang berikutnya adalah kenapa di masa tenang saya merasa tidak melanggar etis ya. Pertama Kang, karena masa tenang itu berlaku pada partai politik atau kontestan pemilu atau pada calon. Kita tidak sebagai masyarakat sipil, kita masih masyarakat sipil dan masyarakat umum memiliki hak ya untuk terus bersuara gitu. Bahkan sampai menjelang gitu. Tapi tidak mengkampanyekan gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya dilihat film ini sama sekali tidak mengkampanyekan salah satu calon, tidak memburukkan salah satu calon, tapi murni yang dilihat adalah bagaimana rangkaian-rangkaian kebijakan ini punya potensi apa bahasanya ya, punya potensi disalahgunakan gitu yang bisa dilihat. Tidak kampanye dan tidak black campaign itu secara eksplisit Kang. Itu memang tidak, tapi kalau implisit kayaknya ada ya, karena ini panggung pemilu kan. Bahasa kita adalah pemilu adalah arena ruang tarung gitu Kang, bagi partai politik gitu ya, bagi kontestan dan pada pemilih, dan kita adalah pemilih yang juga bertarung di dalamnya, dan masyarakat sipil gitu ya punya hak untuk bersama-sama bertarung di situ bahwa isu ini penting gitu ya. Kayak Greenpeace selalu menyuarakan tentang isu lingkungan, deforestasi. Orang-orang kan sering bertanya ya Kang, apa sih hubungannya deforestasi sama pemilu gitu. Ya kita lagi bertarung aja gitu. Greenpeace mencoba mempertarungkan isunya bahwa deforestasi adalah salah satu penyebab dari krisis iklim yang menyebabkan El Nino sehingga harus ada BLT El Nino. Oke, jadi lingkungan rusak, masyarakat miskin itu disebabkan oleh para oligark, dan para oligark itu sangat sibuk kalau misalkan menjelang pemilu. Maka dari itu kita berbicara dalam ranah kebijakan-kebijakan, dalam ranah pikiran dan gagasan, bukan terkait dengan siapa oligark yang dimaksud itu, bukan terkait dengan siapa yang akan kita serang sebagai kontestan pemilu, begitu kan garis bawahnya ya? Betul Kang. Kalau seandainya kita menyebut si ini si A oligarki, si B oligarki, si L oligarki, si P oligarki misalnya Kang ya, itu kita menuduh sebenarnya, karena oligarki itu adalah satu hal yang sangat sulit dibuktikan. Iya, gitu. Itu sebenarnya bahasa yang apa ya? Bahasa klaim lah ya. Klaim ya, tuduhan. Klaim, tudingan. Ya. Dan kita tidak memiliki parameter yang memadai untuk menyebut apa yang dimaksud dengan oligark atau siapa yang dimaksud dengan oligark itu gitu ya. Tapi dalam konteks teori, oligark adalah orang yang menggunakan kuasa material untuk kuasa politik, itu kan? Jadi, tapi apakah kita bisa membuktikan si A menggunakan kuasa materialnya untuk kuasa politik? Ya sulit untuk dibuktikan. Bahkan kalau bisa dibuktikan, Bawaslu udah duluan sama PPATK kali ya. Ya, tapi kan Bawaslu juga katanya tidak bisa dipercaya. Ya sudahlah, udah. Ya, tapi katanya ada. Saya juga kemarin dulu berbincang dengan Bawaslu dan mereka juga sebenarnya sangat terbuka di satu sisi, dan mereka juga membutuhkan masukan dari masyarakat sipil seperti kita, tetapi di sisi lain bahwa mereka juga punya tugas, tanggung jawab, dan beban yang sangat besar untuk bisa menyelenggarakan dan mengawasi pemilu ini gitu. Termasuk ini Kang, kalau kita lihat ya, kan PPATK sebenarnya udah mengeluarkan laporan kan kalau seandainya ada uang aliran dari kejahatan lingkungan hidup atau illegal logging kan terhadap partai-partai politik gitu. Tapi itu kan sulit dibuktikan sama Bawaslu. Apakah itu untuk partai politik? Apakah itu untuk kampanye? Kan Bawaslu tidak bisa. Dia hanya dilaporkan secara asesmen. Tapi
misalnya kayak saya melakukan sedekah massal gitu ya Kang di sekitar rumah saya untuk lalu mengundang salah satu calon, saya sulit membuktikan kan apakah itu adalah Iya. sumbangan saya untuk partai politik atau enggak, dan Bawaslu tidak bisa masuk ke ranah sana memang. Tapi memang harusnya kita tahu PPATK juga terbatas ya kewenangannya ya, laporan hasil analisis. Tapi berharap sih di pemilu-pemilu ke depan PPATK bisa bekerja sama ya dengan Bawaslu atau KPU gitu. Lobbying itu adalah salah satu cara mengambil keputusan yang paling tidak bisa diprediksi dan paling tidak, iya, iya. Tapi ya sudahlah. Baik Kang, ini waktunya sudah mepet karena saya ngambil yang gratisan. Tapi insya Allah kita akan berbincang di kesempatan yang lain, dan saya yakin sekali ada banyak informasi yang belum kita gali sama-sama. Cuman ya nanti kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Kita hanya berharap bahwa para penonton video ini bisa menyikapinya secara bijak, dan yang paling harus digarisbawahi adalah bahwa fokus kita sebenarnya adalah untuk perjuangan rakyat sipil, hak-hak mereka, hak berdemokrasi, lingkungan hidup, dan gagasan yang berkeadilan gitu ya, tidak menyerang pada salah satu paslon tertentu. Begitu kan video itu dibuat, film itu dibuat ya. Betul Ya, Kang. mau percaya mau tidak, Harus tidak percaya. apa-apa. Yang jelas kita sudah sampaikan. Kurang lebihnya begitu. Bukan kita, tapi Akang Iqbal itu yang sampaikan. Siap. Baik, Baraya semua, kapan-kapan kita akan lanjutkan tergantung perkembangannya seperti apa. Ya, tetapi setidaknya kita sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang behind the scene dari film yang sangat kontroversial itu, Dirty Vote. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit, dan Kang Iqbal Demanik, pamit juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.